saja saya terima kiriman Gosen dari Tokopedia tentang pesanan saya berupa mesin las inverter merek Kodeki dengan harga Rp450.000. Ini harga yang cukup murah ya untuk sebuah mesin las. Dulu nggak pernah ada yang namanya mesin las harga 450, minimal 1 juta aja susah cari, tapi sekarang ada harga 450. Kita unboxing apakah ini benar mesin las bisa dipakai apa enggak, kita nggak tahu. Yang jelas ini kita mau tes betul-betul apakah ini sesuai dengan ekspektasi kita bisa dipakai ngelas, karena kita ada kepentingan buat ngelas sedikit-sedikit. Oke, ini topeng lasnya, ini kacamatanya, kaca untuk pelindung mata ya, pelindung mata supaya mata kita nggak rusak, karena memang wajib, ini wajib. Ini pakainya seperti ini. Lalu ini ada gagang. Apakah ini mau dipasang di sebelah sini atau mau di sebelah sini? Oke, kita keluarin. Ada manual booknya, Kodenki merek, ada manual book. Oke, kalau kita baca kayaknya kelamaan ya, kita udah sering beli seperti ini, jadi bagaimana perlakuannya insya Allah mungkin sama. Oke, ini bentuknya, wujudnya, stop kontaknya, AC 220 nya. Kita bisa langsung tes ya guys nih. Kita bisa langsung tes, nanti kita pakai listriknya, nggak ada ini. Kita hidupkan, switch on-nya ada di belakang. Oke, dia nyala. Ini Kodenki 450 watt IGBT compact series low power consumption 450 watt. Apakah betul dia 450? Saya juga belum pernah menghitung-hitungnya, tapi kayaknya sih kalau 450 rumah yang daya listriknya 450 dipasang pakai ini, dipakai untuk mengkonsumsi ini, saya rasa nggak cukup. Sedangkan saya pernah pakai yang 950 watt rumah yang dayanya 950 watt, pakai 450 dia masih ngetrik. Ya mungkin apakah MCB-nya yang tidak standar atau memang penggunaan konsumsi daya dari alat ini memang masih tinggi. Ya mungkin hanya sekedar slogan-slogan aja. Ini kita pakai negatifnya, kita tes langsung ya. Kita pakai besi-besi ya. Ini mau kita coba kita sambung, apakah dia bisa.
ini belum ada. Ini guys, kita pakai kawat Nico Steel welding electrode Nico Steel 2 mm RD 260. Ini yang standar biasa dipakai sama tukang-tukang las untuk bikin pagar, untuk bikin tralis. Kita pakainya model ini. Pakai arus berapa ini gitu? Ini udah maksimal lah. Sekarang kita pakai di 80 ya, 80 ampere. Ini bisa bersyukur-syukur ya bisa dipakai. Jadi uangnya nggak sia-sia. Ini ampere, harganya agak susah ya. Oh iya pemirsa, ini saya melasnya nggak pakai nggak pakai kacamata, jadi jangan dianggap bahwa ini sesuatu yang benar, karena ini saya melakukan ini ketika api menyala mata saya ini merem gitu ya. Karena tangan kiri saya nggak bisa pakai topeng, ini dalam rangka pengetesan aja. Saya lagi mau ngetes di 80 ampere ini ya, seperti apa nyalanya. Oke, kita matangin lagi, tanggung di 80 ya, 80 ampere. Sejauh ini sih kalau buat ukuran tralis cukup ini buat orang-orang ngerjain tralis. Nah kalau kita di sini digunakan buat ya asal sekedar untuk kebutuhan yang nggak terlalu inilah, kerjaannya santai, jadi nggak setiap hari menggunakan mesin las. Bagi saya ini nggak cukup buat sekedar punya, atau kita nanti ada kebutuhan yang sifatnya insiden, mau bikin kerangka mesin, mau bikin jemuran sendiri, atau mau bikin apa, lumayan buat kegiatan kita untuk menunjang aktivitas. Karena kita ada channel namanya Bengkel Jadi-Jadian, jadi nanti kita bisa mereview banyak kejadian segala hal ya, seperti misalnya mau bikin mobil, mau bikin kerangka mesin, mau bikin alat-alat eksperimen. Ini harga Rp450.000 ditambah ongkirnya gosen ya, gosen itu 60.000 yang harga 450, terus kemudian dayanya 450 watt, jadi 450 watt dibeli dengan harga Rp450.000. Nah ini angka yang dibikin setara, tapi secara kualitas menurut saya ini udah di atas setara ya. Kalau dulu saya punya ini waktu saya di Bali, saya pernah beli ini di Bali, harganya 1.200.000, 1.150.000 kalau nggak salah. Sekarang ini udah rusak nih. Yang saya beli di Bali ini
sudah 3 tahun yang lalu. Ini dalam kondisi di-on-kan hidup, digital nyala, kipas angin nyala, semua nyala, tapi api tidak keluar dari sini. Nah, ini harus dilakukan perbaikan untuk triggernya, trigger generator frekuensi untuk getaran di MOSFET-nya. Jadi MOSFET-nya tidak mengeluarkan getaran sehingga tidak keluar arus. Nah, kita belum sempat memperbaiki karena komponen dari trigger itu harus kita pesen. Nah, belum ada jenis komponen yang kita dapat untuk penggantinya. Jadi sementara ini pernah kita review tapi belum mendapatkan barangnya untuk penggantian komponen. Saya rasa cukup review tentang Trafolas ini. Kodenki, dulu saya pernah beli Lakoni, tapi juga dia cuman usia 1,5 tahun udah rusak. Terus saya beli yang Red Fox di Bali, itu bisa kita pakai selama 3 tahun. Lalu ini bagaimana Kodenki? Kita kayaknya sih ini hampir sama kualitasnya dengan Red Fox. Mudah-mudahan bisa dipakai dalam waktu yang sama seperti beli yang ada di Bali. Oke, salam hangat dan jadi-jadian. Kita akan mereview berbagai macam eksperimen, berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan teknik. Jangan lupa like and subscribe.